Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Bukan Mas. Iya. Oke, Maulana di Depok. Gimana Mas Maul? Siap. Jadi kalau pertama pergi dari awal ya nggak masalah sih. Iya, seperti yang kata berita-berita ya Hamde. Iya, closing dari Sandro. Closing dari Sandro. Ini, iya. Tapi emang ini sih loncatnya gilanya. Kita ada pilihan lo. Selanjutnya adalah Tevez. Tapi untuk seorang Tevez yang cuma 2 tahun di Juve dan di 2015, habis itu dia langsung pensiun. Gitu. Ya itu. Gitu. Suaranya sama. Iya, benar. Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Bukan main, akhirnya kita ada lagi di sesi yang dulu-dulu tuh gue udah bikin lumayan lah, udah sampai 10 episode ya. Dan setelah ini kita baru bikin lagi tapi versi Zoom karena keterbatasan waktu juga, keterbatasan tempat. Jadinya akhirnya kita bikin Zoom. Mudah-mudahan segmen yang sesi yang gol-gol pilihan ini masih menarik ya buat teman-teman semua, supaya teman-teman ya kita tahu nih, orang-orang nonton Juventus pasti ada yang terkenang ya, ada yang terekam ya dalam ya, ada yang nempel lah pada saat nonton Juventus. Tapi sebelum nanti kita tahu gol pilihan ini, gue pengen kenalin dulu nih, ini gol-gol pilihan dari siapa? Maulana di mana ya Maulana? Di Depok ini. Di Depok. Ya, Depok hujan nggak? Wah, hujan terus ya. Sampai. Iya. Oke, Maulana di Depok sudah memberikan pilihannya selama dia nonton Juventus. Ternyata dia sudah punya pilihan yang mungkin dia punya alasan khusus ya. Karena setiap orang punya alasan masing-masing, dan ini yang pengen gue temuin. Kenapa milih gol ini? Kan sekian banyak pertandingan Juventus kan ya. Sekian banyak nonton Juve, tapi Maulana memilih 3 ini. 3 ini ada gol Ronaldo, golnya Tevez, dan golnya Marchisio ya? Marchisio. Oke. Kita langsung aja ke golnya Ronaldo. Tapi sebelum ngomongin gol Ronaldo, lu ini termasuk yang seneng dengan kepergian Ronaldo atau seneng dengan keberadaan Ronaldo Juve, atau gimana pendapat lo tentang Ronaldo ini selama di Juventus? Karena ini termasuk huru hara juga ini Ronaldo ini. Gimana? Lo dipanggilnya siapa? Enaknya apa? Maulana, Maul apa gimana? Maul. Gimana Mas Maul? Siap. Jadi kalau pertama kali Ronaldo datang itu tahun 2018, sebenarnya ya namanya juga pemain bintang kan datang. Iya benar sih. Siapa sih yang nggak seneng gitu kan? Siapa sih yang nggak bangga gitu? apalagi habis juara champion ya kan, pengen ketularan nih gitu. Satu musim, wah. Mudah-mudahan UCL gitu ya. Ya mudah-mudahan UCL, tapi ya udahlah, masih coba lagi lah tahun depan. Oke. Kayaknya emang udah harus out. Ditunggu out sampai kayaknya nggak out sampai terakhir ya kayaknya kan itu ya. Pasti kan Juventus ini juga kaget juga ya. Yang mendadak ke Manchester City awalnya kan, sampai ditikung sama MU-nya itu udah. Harusnya kalau mungkin mau pergi dari awal ya nggak masalah sih. Iya, seperti yang kata berita-berita ya, sampai Chiellini, Bonucci bilang mendingan cabut dari awal ya, biar ada persiapan ya. Ya tapi gue setuju juga sih, kalau emang awalnya Ronaldo datang banyak yang ngerasa, wah ini gila sih. Akhirnya Juventus bisa kedatangan ya God ya, istilahnya the greatest all of the time, ya kan, selain Messi ke Juventus. Ya cuman itu salah satu warna, dan ternyata dalam perjalanannya di Juventus, Ronaldo ini banyak bikin skor. Dia dalam 3 tahun udah bisa 100 gol kan? 100 gol, dan lu memilih dari salah satu 100 golnya itu ada yang benar-benar fenomenal. Dan gue setuju ini termasuk yang fenomenal. Oke, kita lihat dulu golnya. Ya, closing dari Sandro. Nah nih. Langsung. Oke. Oke, kalau gue lihat lagi, gue ulang lagi ya. Boleh, siap.
Maksudnya Mandzukic belum terlalu jauh lah eranya, masih era berbarengan. Lu ngelihatnya heading ini lebih perfect ya? Iya, jadi setelah heading ini saya juga, kenapa salah satu saya suka heading ini, karena setelah heading ini tuh saya jadi tahu kenapa Ronaldo bisa loncat setinggi itu. Ternyata dia juga diet ketat latihannya itu. Jadi di balik gol ini itu ternyata ada latihan yang seharusnya orang-orang itu jangan cuma lihat gol tapi lihat latihannya itu. Oh gitu. Iya benar bagus. Berarti lo benar-benar mendalami banget gol ini. Iya. Tapi emang ini sih loncatnya gila sih. Ini mungkin dia loncat dari kakinya aja ke tanah mungkin hampir 1 meter kali. Atau mungkin 1 meter, nggak tahu deh. Saya pernah baca juga itu, memang ketika Ronaldo mau nyundul itu dia tekuk kakinya ke atas itu, jadi kata dia bisa membuat tekanan ke atas dan bisa melambatkan turun ke bawahnya. Pokoknya setelah gol ini banyak cuplikan-cuplikan di internet yang tambah-tambah ilmu juga. Iya, karena ini udah extraordinary ya hitungannya ya. Betul. Gara-gara gol ini ilmunya tuh udah ilmu diet, ilmu gravitasi lah segala macam. Iya. Mantep sih. Gue setuju lu milih dari salah satu dari berapa banyak gol Ronaldo, ini termasuk yang menurut gue gila juga sih. Oke, kita ke gol selanjutnya ya. Siap. Selanjutnya kita ada pilihan lu. Selanjutnya adalah Tevez. Tevez. Pengen gak sih punya striker kayak Tevez lagi? Nggak pengen lagi, harus itu. Harus ya. Iya. Tevez itu badak ya? Iya. Nggak ada takutnya ya? Striker terakhir yang kayak nggak ada ininya ya, benar nggak ada ya takutnya. Nggak ada nyali sama ujinya. Iya, nyalinya itu udah. Iya. Tapi gue kalau gol Tevez selain ini gue masih banyak yang masih nempel-nempel di kepala gue tentang gol Tevez, kayak gol lawan Milan di kandangnya Milan yang dia shoot. Nah itu juga nempel di gue. Golnya Dortmund. Jadi gak cuma gol ini doang tentang Tevez sih. Pasti. Tapi 2 musim Tevez gimana? Pilihannya susah. Iya, pilihannya susah. Iya. Tapi dari golnya Tevez ini, mari kita lihat dulu golnya Tevez. Nah, ini sih. Ini berapa? 1, 2, 3. Ya 4 dah sama kiper. Ini kalau nggak salah setengah lapangan tuh 60 meteran jaraknya. Iya. Jaraknya 60 meteran, dia soloran, dia habisin sendiri. Yang lu kenapa milih ini? Ya, yang pertama dari jarak yang setengah belakangnya lapangan, setengahnya lapangan itu, dia bisa lari dari situ, itu udah yang pertama luar biasa sih. Karena mungkin sampai sekarang menurut saya juga pemain Juve yang untuk kayak gini juga masih susah nyari. Oh iya sih. Mungkin kalau zaman-zamannya Del Piero masih ada Del Piero gitu kan. Tapi untuk seorang Tevez yang cuma 2 tahun di Juve dan dia seakan-akan udah habis di City, dia bisa ngelakuin soloran kayak gini udah luar biasa banget ya. Iya. Banyak Juventini yang milih gol ini. Dan menurut gua ini menjadi survei tersendiri bahwa Juventini kayaknya memprasastikan gol ini sebagai kalau lo nonton gol-gol pilihan suara Juventini banyak sebelumnya yang milih gol ini. Jadi emang wajar sih, ini termasuk gol favorit para Juventini sih. Tapi menurut lu Tevez 2 musim sayang gak sih? Sayang banget. Karena harusnya kalau mungkin musim 3 masih di Juve ya, mungkin bisa bicara di Eropa. Ya sebenarnya dia udah masuk final UCL kan. Kan musim terakhirnya kan dia di final UCL yang di 2015. Habis itu dia langsung pensiun. Gitu. Betul. Sayangnya dia nggak ketemu sama Dybala ya. Ya itu. Kalau dia mungkin ketemu Dybala atau siapa, Mandzukic mungkin ya yang pas. Jadi dia bisa tandemnya bisa
lebih pas kan Iya. Llorente waktu itu. Kalau Dybala ketemu sama Dybala sama ada Mandzukic juga, wah gila juga sih serangan Juventus sih. Iya. Oke, gue setuju sih. Kalau ini ini adalah favorit buat para Juventus ini. Gol Tevez nih udah jadi icon lah, golnya dia nih. Oke. Ya, banyak yang milih. Iya, banyak gol yang lu dua itu hampir rata-rata Juventus ini memilih itu. Gue bukan bilang itu pasaran, tapi memang itu yang terbaik sih. Ya itu. Gitu. Suaranya sama. Iya, benar. Oke, kita lihat lagi adalah gol Marchisio. Ntar lu. Nah, ini nih. Oke. Gol Marchisio. Wede. Ini tahun ini dia udah termasuk old school loh ini. Iya, ini masih Ferrar. Ini tahun 2009-2008 kalau nggak salah ya. Bener nggak? Saya nonton Juve itu dari 2000, cuman untuk flashback yang bisa memang benar-benar saya ingat ya sejak zamannya Luigi Del Neri sama Ferrar. Iya. Gol-golnya tanpa melihat YouTube. Ya, yang masih nempel di kepala ya. Masih nempel maksud gue. Ini kenapa memilih ini? Banyak gol Marchisio yang keren-keren sih. Kenapa milih ini, bro? Yang jelas pertama lawannya kan. Lawannya Merda. Ya apa, kalau dulu waktu main PS ini kan masih zaman-zamannya PS berapa ya? PS2 kali ya? Mungkin ya. Hah? Itu kalau PS2, PS3 kayaknya. Ya. 2008 saya PS3 kayaknya. Itu komentatornya itu pasti sering bilang nih, coming from behind. Nah, Marchisio ini realnya di dunia nyata itu coming from behind itu. Dia kan tiba-tiba di depan aja kan. Iya. Menyerang, bukan seorang playmaker. Iya. Naik. Bola rebound sebenarnya ya. Iya. Bola rebound, dia gocek dulu. Tapi gocekannya itu taktis ya. Iya. Itu sama yang terakhir itu yang itu sempet-sempetnya ya digocek gitu. Itu yang buat saya. Refleksi menurut gue itu udah skill sih. Ya. Akibat latihan sih. Iya. Karena gol Marchisio banyak juga. Yang bagus-bagus banyak. Gol Marchisio banyak. Gue gol Marchisio kalau ini gue nggak terlalu ketanam ya. Kalau gol Marchisio gue lawan, kalau nggak salah lawan City apa lawan Chelsea, City deh kalau nggak salah deh. Yang di Liga Champion tuh, yang nge-shoot bagus sih. Marchisio banyak sih Marchisio. Tapi lu termasuk sama Marchisio gimana lu ngelihatnya? Jadi sebenarnya itu saya nggak pernah terlalu suka sama namanya Marchisio. Sampai waktu Juve datang ke Jakarta. Iya. Waktu dia ke Jakarta. Waktu Juve ke Jakarta kan kita nonton sama-sama itu di GBK. Di GBK. Kebetulan saya juga nontonnya sejak latihan yang sore itu kan ada. Iya benar. Yang satu hari sebelumnya ya. Betul, satu hari. Gladi bersih apa latihan itu. Itu Marchisio kan terakhir ketika latihan selesai, satu-satunya pemain yang ke arah tribun penonton. Oh gitu. Terus dia datangin tuh udah kurang lebih 5 meter, nggak nyampe lah 3 meter, dia buka jersey-nya, dia lempar tuh. Saya itu cuman ngeliatin aja kan. Oh, gue kira lu yang dapet. Gue pikir lu. Kalau itu saya berani loncat aja, loncat pagar aja udah ketemu sama Marchisio. Iya. Itu kalau lo yang dapat jadi aset tuh bro. Kalau lagi ada duit. Itu udah tarik-tarikan bang. Waktu itu udah nggak jelas tuh di jersey aja sendiri. Iya. Gitu. Jadi sejak saat itu udah Marchisio udah ketanam banget lah. Oh, jadi malah ada kenangan khusus ya malah ya. Sebenarnya lo sama Marchisio bukan sekedar kenangan cuma nonton doang ya. Jadi ketika terakhir tuh udah berapa meter? 3 meter kali ya, nggak nyampe. Udah jadi jaraknya orang corona sekarang lah. Tapi dia ngasih tanda tangan nggak?
Enggak, dia hanya lempar. Say hello aja ya, say hello aja ya. Nah, Juventini yang lainnya itu rebutan kaos, saya cuma ngeliatin dia aja di depan. Terpesona ya. Karismanya ya. Nah, kan biasa liatnya di TV kan nih liatnya langsung kan. Wah, langsung. Iya, superstarnya berasa ya karismanya ya. Tuh. Apalagi kan di tahun itu juga udah terkenal kan dibandingkan gol ini Marchisio. Oh iya. Kalau ini dia kan masih muda kan. Lagi pula di musim-musim ini Marchisio kan masih istilahnya posisi dia masih belum sering line up ya. Betul. Masih nggak jelas. Di zaman Conte lah dia dipakai banget zaman Conte, Allegri di awal-awal. Marchisio jadi peran vital sih, tulang punggung lah. Kan dulu sebutannya MVP. Iya, betul. Marchisio, Vidal, Pirlo atau Pogba. Yoi. Pisahannya aja sih yang sayang sih. Oh iya, dia harusnya pensiun di Juve. Betul. Tapi sayang dia ke Zenit yang tadi malam. Tadi malam kita bantai. Gitu. Gue sih berharap ada lagi ya Marchisio baru yang Juventino banget yang apa istilahnya cinta banget sama Juventus. Makanya dia nggak milih main di Serie A gitu loh. Iya, masih mampu padahal. Iya, yang cinta-cinta sama Juve nggak mau main di Serie A. Iya. Karena dia ngerasa, gue ngelawan Juve gitu. Kayak Del Piero kan nggak mau deh. Iya. Iya. Atau Australia itu. Tapi sekelas Del Piero lucu juga sih main di India. Itu sih antara ya gimana ya? Ya mungkin bayarannya dia dapat dari situ. Ya. Tapi dari ini tadi lu ada kesan khusus ya bahwa Marchisio ini karena lawannya Merda ya. Ya, Merda. Tapi kalau gol indah sih menurut gua ada lebih yang indah lagi sih dibanding ini. Ini lebih ke momen ya berarti ya. Ya, ke momen sama itu sempat kepikiran untuk ngegocek itu. Oh ya, ada skill yang diperlihatkan sama Marchisio di situ ya. Betul. Iya. Puasnya itu ngulitin Merdanya itu puas banget yang lihat gol ini itu kayak. Iya. Ya gitu. Karena dia lagi kuat-kuatnya sih di sini. Iya, masih muda kan dia itu waktu gol ini. Dan Merda pun juga lagi masih on fire juga timnya. Iya, betul. Nah itu. Itu aja boardnya itu aja masih Sony Ericsson tuh. Papan iklannya tahun masih jadul lah. Iya. Masih Ferrara. Iya. Ya kita sedikit lah bicara tentang Juventus. Ada kalah 2 kali, terus 1 kali menang. Perasaan lu gimana nih? Sehabis kalah 2 kali di Serie A terus menang. Ya bingung ya sebenarnya sama Allegri ini. Kemarin kita musim lalu dalam tanda kutip ngecek Pirlo itu karena nggak punya starting 11 tetap. Nah ini Allegri kok di awal-awal musim masih sama. Iya. Jadi belum ada yang bakunya harus siapa gitu ya. Betul. Tengahnya kan kadang Locatelli, McKennie, Locatelli dan Takur. Terus ya masih campur-campur lah. Kalau lu sendiri, lu pengen punya format yang harusnya dia terus nih yang main nih gitu. Kalau saya sih lihat itu Juve itu kurang gelandang petarung mungkin. Sosok Matuidi kayaknya. Iya. Matuidi ini sih ikonik itu kalau habis golin. Iya. Ikonik deh gayanya gini-gini deh. Ikonik deh Matuidi. Jadi kalau dilihat Juve waktu zaman ya Scudetto 9 kali berturut-turut itu kan kita punya gelandang petarung lah. Macam Vidal ya. Matuidi gitu. Begitu era itu habis kita nggak punya gelandang yang itu. Gelandang kita gelandang elegan semua yang gelandang yang nggak mau main kasar. Iya. Yang bagus malah kontrol dan keeping bolanya gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya ada alternatif lah buat nantinya. Gue pikir tadinya McKennie juga bisa jadi gelandang petarung ya, ternyata enggak juga. Dia mainnya box to box ternyata. Dia main dari satu ruang ke ruang yang lain. Iya. Oke lah kalau gitu pilihan lo
keren-keren. Ini udah mewakili sebenarnya kalau gol 2 gol yang tadi tuh. Gol Ronaldo. Nah, gol Tevez itu kan memang suara Juventini, ini suara saya. Iya. Ya hampir bisa dibilang ini yang spesial dari Ronaldo yaitu, yang spesial dari Tevez yaitu. Jadi udah ke intinya inti. Iya. Intinya makanya inti. Favorit saya itu yang nggak pasaran ini, Bang. Ya Marchisio ini momen mungkin buat Juventini baru ada momen yang bagus ya, yang mungkin kalau kita nonton saat itu gua rasa kerekam banget sih. Ya kan, kita kan kadang-kadang kan menjadi kerekam pada saat kita nonton langsung biasanya. Betul. Iya kan? Emosionalnya. Iya. Kalau kita nggak nonton, misalkan kita nggak nonton nih, ketiduran atau apalah, terus golnya bagus, kita nonton di YouTube, feelnya nggak dapet. Betul. Feelnya nggak dapet. Udah tahu itu mau gol istilahnya. Iya. Baca dulu biasa. Feelnya nggak dapet. Justru yang gol-gol pilihan itu adalah gol yang biasanya kerekam sama kita pas lagi nonton, bener nggak? Gitu. Makanya gue kayak Tevez tuh yang terekam banyak, karena gol Tevez ini banget, kerekam banget. Gol Dortmund, gol Milan tuh buat gue pas lagi nonton, wah. Iya. Oke. Kalau lawan Milan, Quagliarella Bang malah yang. Lawan Quagliarella bukannya lawan Merda ya? Milan apa Merda? Oh Merda. Lawan Merda. Kalau lawan Merda kayaknya keinget terus ya malah. Pas banget Pak. Iya. Ya lawan Merda. Setahu gue kalau yang shootnya bagus tuh lawan Merda. Iya, bagus itu. Cuman nggak tahu kenapa. Ya kita kan punya mengingatnya beda-beda ya, nostalgianya beda-beda. Makanya gue selalu undang Juventini. Mana gol-gol pilihan kalian yang mungkin kadang-kadang gue skip. Oh ternyata ini bagus sih gitu. Gitu loh. Oke, gol lo keren. Nanti kalau kita ngobrolin Juventus lagi di sesi yang berbeda, boleh dong ya. yang banyak tentang diskusinya. Juve aja. Yoi. Ya ini kan buat kita merefleksikan hobi kita aja nih. Betul. Dari kepenatan sehari-hari. Oke. Thank you atas waktunya. Salam buat keluarga juga. Dan teman-teman, itu tadi gol-gol pilihan dari Maul yang ada di Depok. Itu keren banget. Tadi ada golnya CR7 yang terbang. Adanya gol Tevez yang soloran lewatin 3-4 pemain. Ada golnya Marchisio yang emang benar-benar momentumnya bagus banget untuk lawan Merda. Ditunggu gol-gol pilihan teman-teman Suara Juventini yang lain. Seperti apa gol-gol pilihan kalian? Oke, tonton terus di Suara Juventini. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Vino alla fine, Forza Juve. Terima kasih. Oke.